tepat gitu ya, karena setiap metode itu memiliki peruntukan yang sangat beragam gitu ya. Jadi capaian outputnya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau untuk regresi biasanya digunakan hanya untuk melihat pengaruh secara simultan dan parsial gitu ya. Tapi kalau ingin melihat pengaruh secara langsung dan tidak langsung, tentunya tidak bisa menggunakan regresi biasa, tetapi harus dilengkapi dengan metode PET analysis atau SEM, atau structural equation model. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat secara lebih detail untuk melihat pengaruh jangka pendek, jangka panjang, khususnya pada data time series, maka kita bisa menggunakan metode VAR atau VSCM. Kalau ingin melihat pengaruh secara simultan, maka kita dengan menggunakan pendekatan two state least square. Jadi ada banyak metode yang bisa digunakan untuk membahas, untuk membuktikan berbagai macam teori yang ada, gitu ya. Kemudian kita kumpulkan data-data yang sesuai, dan hasil akhirnya kita bisa menaksir ya, itu. Jadi kita bisa mengestimasi parameter model. Jadi di dalam parameter model itu akan didapat sebuah nilai koefisien ya, koefisien beta yang menunjukkan multiplier effect atau elasticity atau sensitivity perubahan variabel X terhadap Y-nya. Nah, di hasil berikutnya adalah kembali kepada inferensi statistik ya, yang menggunakan kaidah-kaidah pengambilan keputusan didasarkan pada penentuan distribusi probabilitas di awal. Itu adalah distribusi T atau distribusi F atau distribusi yang lainnya. Fungsinya adalah untuk menerima atau menolak hipotesis. Ya, ada dua kemungkinan, bisa tolak H0, bisa terima H0 gitu ya. Kadang-kadang ada yang hasilnya sesuai dengan teori gitu ya, tapi kebanyakan ada yang tidak sesuai. Nah, yang tidak sesuai ini tentunya kalian harus mencari tahu gitu ya, variabel kontrol apa yang kira-kira membuat variabel tersebut menjadi tidak signifikan atau tidak efektif gitu ya dalam membuktikan suatu kebijakan tertentu gitu. Nah, di situ menjadi tugas kalian gitu ya sebagai calon sarjana ekonomi untuk mencari tahu gitu ya. Faktor-faktor apa sih yang kira-kira diduga mempengaruhi keberhasilan suatu program sosial tertentu atau program-program lainnya. Atau mungkin memungkinkan munculnya teori-teori baru gitu ya, atau teori-teori yang udah ada tapi dilengkapi lagi gitu ya, dimodified gitu ya, atau sesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, kalau seperti itu tentunya kita harus trial error ya, trial error untuk uji coba gitu ya dengan berbagai macam variabel-variabel yang sifatnya sangat variatif dan beragam. Nah, kalau cocok mungkin kita bisa lanjutkan untuk forecast ya, untuk meramalkan, untuk memprediksi sesuatu. Kira-kira berapa banyak sih unit produksi barang yang harus diproduksi gitu ya, berapa banyak sih barang yang harus diproduksi berdasarkan permintaan yang masuk di bulan ini. Nah, ada banyak cara yang bisa digunakan untuk mengestimasi koefisien beta. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan OLS atau ordinary least square, yang kedua adalah reduced form, dan yang ketiga adalah two state least square. Nah, untuk yang reduced form sama TSLS ini nanti akan dipelajari di ekonometri 2 gitu ya. Dan ini diawali dari pembentukan IV namanya, instrumental variable. Jadi di situ kalian harus mencari harus untuk membentuk satu variabel khusus gitu ya, yang akan mengeliminir faktor-faktor endogen gitu ya, untuk meminimalisasi error. Dan di situ baru bisa diinsert dalam tahap berikutnya dalam two state least square. Nah, kita juga bisa menggunakan pendekatan simultan yang sifatnya multi arah gitu ya, dua arah. Jadi kalau regresi itu biasanya hanya satu arah, hanya X terhadap Y saja. Tapi kalau untuk simultan kita bisa melihat secara multi arah, yaitu dari Y ke X-nya juga. Jadi yang minggu lalu saya tanya antara pertumbuhan ekonomi dulu atau pembangunan ekonomi gitu ya. Kalau contoh di sini, contohnya adalah bahwa pendapatan mempengaruhi konsumsi, tetapi kalau kita melihat secara global gitu ya, dari rumus makronya, kita bisa melihat bahwa konsumsilah yang ternyata mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, artinya kita bisa melihat pengaruh secara simultan untuk dua variabel tersebut. Nah, dalam mengevaluasi dalam estimasi sesuatu, kadang-kadang ada dua hal yang bisa kita dapatkan gitu ya. Kadang-kadang bertentangan dengan teori gitu ya, atau secara statistik baik. Karena kita umumnya menggunakan beragam variabel yang memiliki satuan data yang sangat berbeda-beda gitu, yang sangat beragam, tentunya akan memberikan hasil yang sangat berbeda-beda juga ya, sehingga
kita perlu melakukan yang namanya transformasi data, gitu ya. Jadi ada banyak bentuk transformasi data yang bisa kita gunakan, yang bisa dilakukan untuk mencapai hasil statistik yang baik, gitu ya. Biasanya kalau hasil statistiknya sudah baik, gitu, teorinya juga ikut baik, gitu ya. Jadi dia tidak akan bertentangan atau berlawanan dengan kondisi yang ada, dengan teori yang ada. Oke, nah ini sifat-sifatnya. Memenuhi syarat-syarat teori, kemudian bisa menjelaskan keadaan yang sebenarnya, gitu ya. Artinya memang tidak bias, gitu ya, sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Kemudian memberikan hasil estimasi parameter yang baik, itu koefisiennya juga sesuai, gitu ya. Sesuai itu dalam hal kesesuaian dari signifikansinya, kesesuaian dari koefisien parameternya, gitu ya. Yang harusnya positif memang beneran positif, gitu. Kadang-kadang harusnya hasil positif malah negatif, gitu ya. Contohnya waktu itu ada yang pernah meneliti tentang pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya ternyata positif, gitu ya. Jadi kalau kemiskinannya naik, pertumbuhannya juga ikut naik. Nah, itu kan hal yang tentunya kontradiksi ya, yang perlu dicari tahu apa yang membuat hal itu terjadi, gitu. Jadi kalau sampai pengujinya sampai bilang, "Kalau saya jadi gubernur," gitu ya, "saya biarin aja masyarakat saya miskin, toh nanti pertumbuhan ekonomi juga akan naik dengan sendirinya." Gitu ya. Nah, itu kan, tentunya bukan hal yang baik untuk diteliti. Jadi harus dicari tahu kira-kira variabel apa yang kira-kira sesuai ya dengan kondisi tersebut. Kemudian hasil akhirnya juga bisa dipakai untuk forecast dan juga bersifat parsimoni, ya karena kita sulit untuk mendapatkan data populasi. Nah, kita biasanya pakai data yang data sampel yang umumnya mungkin sedikit ya, yang kurang representatif, tetapi kita berharap dengan data yang sedikit itu bisa merefleksikan ya, bisa menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Nah, ini adalah syarat-syarat estimasi parameter yang baik yang nanti akan dipelajari secara lebih detail dalam ini ya, yang dibahas lebih detail di uji asumsi klasik. Kemudian sebentar lagi saya ini, masih di sini ya. Nah, bersifat unbiased itu artinya bersifat tidak bias gitu ya. Jadi tidak bermakna ganda atau ambigu. Artinya memang ya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Kemudian efisien itu artinya variansnya atau errornya minimum. Kemudian konsisten, ya dapat diberlakukan secara umum pada tempat dan waktu yang berbeda. Nah, di sini ada penulisan notasi atau simbol yang berbeda. Ada B1, ada beta 1. Ada nggak yang kira-kira bisa membedakan antara B1 dengan beta 1? Apa sih bedanya? Atau sebenarnya sama aja? Ada yang tahu? B1 dan beta 1. Ayo, cepetan, kita waktunya nggak panjang. B1 itu menggambarkan untuk data, coba ya saya panggil acak. Nih yang jadi sasaran adalah yang close kamera ya, Muhammad Hoiru. Coba, saya pengen tahu apa bedanya B1 sama beta 1. Hoiru, tahu? Ramadan? Muhammad Ramadan, tahu? Nggak tahu? Hilwah? Coba, bisa ngasih gambaran apa bedanya? Nadia Putri? Nggak tahu? Ada yang tahu? Ini sama kayak waktu kalian belajar statistik ya, ada X bar, ada mu. Ada tau, ada S kecil untuk menggambarkan standar deviasi. Apa bedanya X bar sama mu? Ada yang tahu? Dua-duanya sama-sama menggambarkan data rata-rata. Yang satu rata-rata untuk data apa? Rata-rata populasi dan rata-rata populasi dan sampel. Ya, betul. Jadi sama. B1 dan beta 1 juga gitu. Jadi untuk B1 itu adalah estimasi untuk data rata-rata, estimasi koefisien sampel ya untuk mencari besaran koefisien beta ya pada rata-rata populasi. Jadi B1 itu untuk koefisien sampel, koefisien parameter sampel, sedangkan beta 1 itu adalah koefisien parameter populasi. Kita berharap gitu ya, koefisien parameter sampel kita itu mendekati koefisien parameter populasi. Itu harapan kita. Gitu. Ya, karena kita berharap yaitu sudah menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Oke, berikutnya adalah
kayak gini di sini. Nah ini, jadi kita bisa lihat ya rata-rata B1 itu akan kita harapkan mendekati rata-rata beta 1. Yang varian X bar-nya, varian dari apa namanya, untuk data sampel itu juga harus lebih kecil daripada varian pada data populasi. Nah biasanya makin besar N sampel kita, itu maka X bar kita akan menuju ke hasil mu ya, hasil rata-rata populasi. Nah, ini perbedaan antara regresi dengan kausalitas itu ya. Jadi kalau regresi bersifat satu arah, kalau kausalitas bersifat multi arah. Nah, kalau regresi itu dibedakan antara variabel X dengan Y gitu ya. Tapi kalau di dalam kausalitas dan korelasi itu tidak dibedakan antara variabel X dengan Y gitu ya. Jadi semua variabel itu diperlakukan sama. Nah, kalau regresi kita bisa gunakan untuk melihat pengaruh atau menguji hubungan antara variabel X dengan Y. Kalau kausalitas itu kita menggunakan atau korelasi itu bisa digunakan untuk melihat derajat keeratan hubungan antara dua arah. Nah, korelasi itu nanti akan kita pakai untuk melihat uji asumsi klasik ya, salah satunya itu uji multi-call. Ya, karena dalam setiap pengujian kita selalu mengasumsikan bahwa semua variabel bebas yang kita gunakan itu harus bersifat independen. Gitu ya, harus bersifat bebas, tidak boleh saling mempengaruhi gitu. Oke. Nah, ini contoh kausalitas gitu ya. Jadi misalnya apakah yang harus didorong itu pertumbuhan ekonominya dulu gitu ya, baru jumlah uang beredar akan naik dengan sendirinya, atau harus dikasih stimulus fiskal dulu gitu, baru pertumbuhan ekonomi baru akan naik gitu ya. Kebanyakan kan karena pertumbuhan ekonomi kita kan lebih didorong oleh consumption driven ya, bukan inflation driven. Gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi kita ternyata lebih banyak ditopang oleh banyaknya konsumsi, bukan investasi. Gitu. Oke. Nah, ini perbedaannya, nanti tinggal dibaca sendiri. Kemudian ini hanya sinonim saja, gitu ya. Jadi ada predikten, ada prediktor, ada regression, ada regresor, ada variabel stimulus, ada variabel respon, gitu ya. Jadi ada yang berfungsi sebagai peramal, ya, yang meramalkan, ada yang diramalkan, ada yang meregresi, ada yang diregresi, gitu ya. Ada yang mengontrol atau merangsang atau mengendalikan, ada yang merespon, gitu ya. Nah, ini suka saya keluarkan di kuis dan masih banyak yang suka salah, banyak yang bingung. Ya, jadi jangan sampai kebalik ya, membedakan antara regresor, kalau regresor itu berarti dia meregresi ya. Karena bos ini kan namanya juga kalau ada kata-kata regresor berarti dia meregres gitu ya. Kalau dia meregres berarti dia sebenarnya adalah variabel bebas. Yang sebelah kanan itu variabel bebas, yang sebelah kiri itu adalah variabel terikat gitu ya. Ada prediktor karena memang tugasnya variabel X adalah memprediksikan, dan ada yang diprediksi. Gitu. Oke. Jadi intinya untuk ngambil mata kuliah ekonometri itu kalian harus harus sudah pernah mengambil mata kuliah statistik terlebih dahulu. Karena kita memang mengadopsi ya lebih dari 50% apa yang dibahas di dalam ekonometri itu diambil dasarnya diawali dari statistik terlebih dahulu. Gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ini saya agak ngebut dikit ya. Karena saya jam 12 ada acara. Oke, kalau enggak saya stop dulu. Saya ganti ke slide lain yang membahas tentang regresi. Oke, kita masuk ke sini ya. Nggak langsung sini deh. Ini dulu. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh berbagai macam tadi berbagai macam contoh-contoh fenomena-fenomena ekonomi yang bisa dikaji dalam ekonometri, gitu ya. Misalnya pengaruh dampak kebijakan fiskal dan moneter, gitu ya, terhadap pertumbuhan ekonomi, ya, terhadap peningkatan pendapatan, pengurangan pengangguran, ya, peningkatan ekspor atau impor, gitu ya, terhadap defisit anggaran dan lain sebagainya, gitu ya. Ini kan banyak kebijakan-kebijakan baru ya, misalnya pengaruh MBG, gitu ya, terhadap peningkatan kualitas hidup manusia, terhadap pengurangan kemiskinan, gitu ya, atau terhadap pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, ya.
atau yang lain-lain gitu. Jadi kira-kira dari berbagai macam kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, mana sih yang paling efektif gitu ya, yang paling efektif dalam apa namanya, membangun pertumbuhan ekonomi. Oke, atau misalnya ini karena pada intinya sebenarnya kenapa kita perlu melakukan berbagai macam pengujian-pengujian tersebut, karena kita ingin melihat ya keefektifan berbagai macam kebijakan pemerintah. Dan kita bisa meramalkan banyak hal gitu ya, peramalan total yang tadi, penjualan, keuntungan, biaya produksi, atau persediaan yang dibutuhkan, meramalkan pendapatan atau belanja negara, atau gimana caranya bisa mengurangi pengangguran di tengah-tengah kemajuan teknologi gitu ya, dimana sekarang teknologi AI gitu ya, yang semuanya udah serba otomasi, tapi pertumbuhan penduduk justru meningkat, sehingga apa namanya, membuat lapangan pekerjaan justru bukannya semakin bertambah, tapi malah semakin berkurang. Oke, nah kadang-kadang ada beberapa apa namanya, ada beberapa error yang sering terjadi ya. Jadi kenapa di dalam ekonometri dia harus menambahkan unsur error di dalamnya? Karena bisa saja pemilihan variabel kita itu kurang tepat. Ya, jadi kita salah memprediksi, salah menentukan proksi variabel, intinya gitu. Kemudian apa namanya, kesimpulan dari pengujian hipotesis itu mengandung risiko kesalahan dalam dalam pengujian hipotesis, karena biasanya kesalahan itu dari penentuan distribusi probabilitas yang tidak tepat atau kesalahan dalam membaca distribusi probabilitas tabelnya gitu ya. Itu juga potensi-potensi kesalahan yang sering terjadi. Saya nggak batuk. Kemudian kita juga meramalkan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Nah, ini adalah tugas-tugas seorang ahli ekonometri ya, yang apa namanya, yang akan menganalisis ya. Jadi kalian kan calon-calon analis ekonom gitu ya, yang akan menganalisis berbagai macam fenomena-fenomena ekonomi yang ada, dan kalian perlu mengetahui mana yang perlu dikaji lebih lanjut supaya pemerintah menentukan kebijakan berdasarkan riset-riset empiris yang sesuai. Nah, ada beberapa pola hubungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama bisa secara langsung atau tidak langsung. Ada yang aditif, ya, ada yang multiplikatif, ada yang saling ketergantungan atau semu. Nah, ciri-ciri regresi yang semu itu biasanya R-square-nya tinggi, tetapi R-square-nya tinggi, tetapi tidak ada satupun variabel yang signifikan, gitu ya. Jadi itu salah satu dampaknya. Nah, ini rumusnya ya, rumus korelasi. Bisa kalian lihat, dan ini udah pernah kalian dapatkan dulu di statistik. Nah, ini besaran nilainya kurang lebih antara 0 sampai dengan 1 gitu ya. Semakin mendekati 1 itu semakin kuat korelasinya, semakin mendekati 0 semakin lemah. Bisa positif, bisa negatif gitu ya. Kalau positif berarti kenaikan X akan berimplikasi kepada peningkatan Y atau sebaliknya. Nah, kalau di dalam uji asumsi klasik ya, dalam multicall itu yang paling baik gitu ya, itu yang korelasinya adalah yang mendekati 0. Ya, jadi tidak boleh yang mendekati 1. Kenapa? Karena memang semua variabel itu harus bersifat independen. Ya, harus bersifat bebas, tidak boleh saling mempengaruhi. Oke, kemudian ini saya kecilin dikit ya. Nah, ini rumusnya ya, di mana turunan-turunannya seperti ini. Nah, ini gabungan antara varian X dengan varian Y, ini yang disebut dengan kovarian. Ya, jadi kovarian itu singkatan dari korelasi varian. Ya, karena kan kita mengkorelasikan antara variabel X dengan varian Y, dengan variabel Y. Oke. Nah, ini gambar-gambarnya gitu ya. Ini ada yang hubungannya positif, ada yang negatif, ya, ada yang tidak ada hubungan, ya, seperti ini. Jadi kenaikan X itu tidak akan berimplikasi kepada perubahan Y, ya. Nah, di dalam ekonometri yang kita harapkan yang seperti ini ya, gambar C dan D, gitu ya. Jadi dia nggak boleh ada pola atau tren tertentu, ya, dalam pengujiannya, ya, dan
apa namanya, dan ini jadi salah satu syarat wajib ya. Nah, biasanya kalau masih ada pola, atau ada tren tertentu, ini menandakan masih ada masalah autokorelasi ya atau heteroskidasisitas. Jadi nanti di ekonometri 2 gitu ya, akan ada satu metode khusus yang bisa digunakan untuk mengatasi data-data yang mengalami masalah autokorelasi atau heteroskidasisitas gitu ya. Jadi ini apa namanya, jadi masalah dalam ekonometri. Ya, jadi data yang memiliki pola atau tren tertentu itu apa namanya, biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tak terduga gitu ya. Misalnya kalau di sini hanya apa, kalau ini data time series, misalnya unsur waktu ya yang mempengaruhi pergerakan harga, atau mungkin faktor-faktor lain yang memang belum teridentifikasi ya, yang belum ketahuan apa yang jadi faktor-faktor penyebabnya. Oke, nah ini contohnya gitu ya. Ini dari buku Pengaruh Jumlah Kematian Terhadap Perceraian pada 9 Wilayah gitu kan. Nah, ini rumusnya kalau kalian masih ingat dulu di statistik seperti ini. Jadi kita rata-ratakan dulu ya untuk nilai X-nya. Kemudian kita hitung standar deviasinya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita hitung selisih antara XI min X bar, antara data aktual dengan rata-rata. Begitu juga dengan YI dan Y bar, kemudian kita kalikan. Hasil perkalian X dengan Y ini kemudian kita jumlahkan dan kita dapatkan besar nilai korelasinya. Nah, ini ada 2 informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Yang pertama adalah nilai korelasinya gitu ya, karena 0,82 ini mendekati 1, berarti korelasi antara angka kematian dengan jumlah perceraian itu relatif besar. Kemudian berikutnya adalah hubungan gitu ya, arah hubungan di sini ini negatif gitu ya. Jadi ternyata hubungan antara kematian dengan jumlah perceraian itu justru berbanding terbalik. Nah, kalau data apapun gitu ya, kalau kita masukkan ke dalam sebuah tools gitu ya, dalam sebuah software, itu pasti akan menghasilkan suatu angka hasil tertentu gitu ya. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya bukan ininya gitu ya, bukan besar angkanya, tapi balikan lagi kepada substansinya. Jadi jangan sampai kalau ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak nyambung ya, teorinya pun juga mungkin susah untuk dicari apa hubungannya antara kematian dengan angka perceraian. Jadi pentingnya kalian punya dasar kerangka teori yang kuat adalah supaya kalian bisa menjelaskan secara lebih detail keterkaitan hubungan antar variabel. Nah, ini kalau dibikin dalam bentuk grafik atau kurva ya, karena dia negatif, jadi slope-nya juga negatif gitu ya. Jadi dia turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, untuk menentukan apakah korelasi antara dua peubah itu maksudnya namanya variabel ya, merupakan hubungan sebab akibat, maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah konsisten, gitu ya. Konsisten itu yang tadi saya jelaskan bisa berlaku umum pada tempat dan waktu yang berbeda dan berlaku hubungan mekanistik, gitu ya. Jadi ada hubungan timbal balik atau hubungan dua arah antara variabel X dengan Y. Nah, untuk mencari ada tidaknya hubungan sebab akibat, ya gitu, itu dengan mendefinisikan atau mencari variabel lain yang lebih sesuai. Ini yang disebut dengan lurking variable, gitu ya. Nah, lurking variable ini cara nyarinya gimana? Back to teori, ya. Kembali lagi kepada teori substansi awal sebagai pendukungnya itu bagaimana. Nah, korelasi tidak hanya bisa digunakan untuk melihat arah dan besar hubungan, tapi kita juga bisa melihat signifikansinya. Dalam setiap pengujian signifikansi apapun, itu harus diawali dari pembentukan hipotesis ya, H0 dan H1. Nah, koefisien korelasi lambangnya tuh rho, ya harus sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0. Nah, ini teorinya. Ya, dan ini adalah statistik ujinya. Itu menghitung Z hitung, kemudian dari nilai Z hitung ini baru kita komparasi. Nah, yang kita lihat dalam output ya, yang ada di software, ini kita bisa pakai software apapun ya kalau untuk uji korelasi, bisa Stata, Efuse, atau SPSS, Excel juga bisa gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat percent correlation-nya, ini sama dengan yang tadi ya. Atau ada percent correlation, ada Spearman correlation. Kemudian probability value-nya.
Nah, ketika nilai probability value-nya lebih kecil daripada alfa gitu ya, itu menandakan bahwa memang ada korelasi ya antara kematian dengan tingkat perceraian tadi. Gitu. Oke. Nah, ini kaidah-kaidah statistik inferensi yang harus kalian pahami. Selalu diawali dari hipotesis, kemudian penentuan distribusi probabilitas ya, kalau di sini kebetulan teorinya, kemudian statistik uji, bisa pakai T hitung, F hitung, chi-square hitung, dan lain sebagainya, baru penentuan kesimpulan. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kita cuma punya waktu 30 menit lagi ya. Oke, saya langsung masuk ke sini. Nah, ini ya. Oke, apa namanya? Jadi hasil rumusan masalah itu nanti akan kita tuangkan dalam model, karena model itu kan kita menyederhanakan gitu ya, menyederhanakan fenomena atau realitas tertentu. Nah, nanti bentuk penyederhanaannya akan dibuat dalam bentuk persamaan matematik, gitu ya. Nah, di dalam model ekonometri itu adalah persamaan matematik yang dilengkapi dengan error. Ya, yang akan diuji dibuat dalam persamaan matematik yang dilengkapi dengan error yang akan diuji dengan menggunakan pendekatan-pendekatan statistik gitu. Jadi ini kompleks ya. Jadi pertama kalian harus tahu teori ekonominya dulu, kemudian kalian harus tahu bagaimana membuat persamaan matematikanya, kemudian kalian harus paham pengujian statistiknya, baru kalian bisa mengambil kesimpulan dari hasil pengujian-pengujian tersebut. Nah, di dalam ekonometri yang akan kalian dapatkan, yang akan kalian pelajari adalah berbagai macam metode-metode analisis yang akan membuktikan gitu ya, yang akan membuktikan fenomena-fenomena tersebut dari pengujian-pengujian empiris. Nah, ini bentuk penulisannya kurang lebih seperti ini. Jadi Y itu merupakan fungsi dari variabel X1, X2 dan seterusnya plus error. Ya. Atau data aktual sebenarnya dapat diperoleh dari hasil dugaan ditambah simpangan. Ya, karena dia masih dugaan, jadi pasti masih ada unsur errornya. Nah, dugaan ini kan sesuatu yang bisa terukur ya. Nah, yang nggak bisa terukur ini disebut dengan komponen non-sistematik. Ya, kalau yang terukur tadi disebut komponen sistematik, yang tidak terukur disebut dengan komponen non-sistematik. Bukan tidak bisa diukur, sulit terukur. Karena apa? Kita harus mencari tahu. Ya, kita harus trial error untuk mencari tahu kira-kira faktor apa yang yang perlu dimasukkan ke dalam model. Nah, ini tadi ya. Jadi kenapa muncul error? Karena mungkin ada faktor lain yang belum terpikirkan. Contohnya misalnya, sekarang kan banyak ya barang-barang mahal ya, yang ternyata mungkin sebenarnya nggak dibutuhkan, tapi gara-gara FOMO. Tahu FOMO? Ada yang tahu FOMO itu apa? Tahu, Bu. Apa? Fear of missing off. Ya, pernah nggak kalian beli barang gara-gara FOMO? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, gitu kan. Nah, itu mungkin, FOMO itu gimana ya cara ngukurnya ya? Kira-kira proxy variable-nya pakai apa, gitu kan? Nah, itu harus kalian pikirkan tuh. Kalian cari tahu ya apa yang jadi proxy variable dari FOMO itu. Jadi kalau nggak beli tuh kayaknya merasa ada yang kurang gitu kan. Kayak apa namanya? Gara-gara sekarang lagi musim padel gitu ya. Jadi harga raket padel tuh luar biasa mahal banget ternyata ya. Gitu. Walaupun nggak dipakai, yang penting udah beli dulu gitu kan. Masalah mau dipakainya kapan, yang penting udah punya gitu kan. Itu banyak tuh yang kayak gitu. Siapa yang kayak gitu? Ada nggak? Masalah ntar dipakainya kapan tahun gitu ya, tapi yang penting ada dulu barangnya. Nah itu, jadi banyak faktor-faktor tak terduga, gitu ya, faktor-faktor baru yang membuat harga itu melonjak di luar mekanisme pasar yang sesungguhnya. Kemudian juga asumsi bentuk fungsi yang salah gitu ya, karena nggak semuanya harus dipaksakan dengan pendekatan linear. Kita juga bisa menggunakan pendekatan non linear. Ya, jadi ada biasanya kalau kita lihat data kita tuh biasanya cenderung lebih volatil ya, sangat fluktuatif gitu ya. Harga saham, nilai tukar, harga komoditas, harga bahan pangan. Pernah nggak kalian melihat data yang stagnan lurus gitu ya? Jadi dia stay tempat gitu ya, segitu-segitu aja. Ya, kebanyakan mungkin dia benar-benar hiperbolik ya, kuadratik gitu ya. Jadi kalau kita paksakan dengan menggunakan pendekatan linear, itu membuat deviasi atau simpangannya itu menjadi besar. Ya, sehingga error yang menjadi besar. Kalau error besar, biasanya statistik hitungnya menjadi kecil. Nah, gara-gara statistik hitung itu kecil, maka dia akan berimplikasi kepada pembuktian hipotesisnya yang menjadi tidak
signifikan. Jadi tidak signifikan itu artinya memang apa namanya bukan berarti tidak ada pengaruh ya. Mungkin ada pengaruh tapi relatif kecil, tapi menandakan bahwa memang tidak terdapat cukup bukti nyata yang bisa membuktikan bahwa ada fenomena A gitu ya, yang ternyata tidak berimplikasi pada apa. Karena kan kita pakai data sampel tadi. Ya, oke. Nah ini tadi kesalahan dalam pemilihan proxy variabel omitted. Kalau di Stata itu dia ada omitted test namanya. Ya, cuma untuk menandakan bahwa ada omitted atau tidak, tapi tidak bisa mencari tahu apa yang perlu dimasukkan ke dalam model. Jadi omitted itu sebenarnya adalah apa namanya untuk melihat apakah ada pengaruh apakah ada variabel bebas lain yang mempengaruhi model yang tidak variabel lain yang diduga mempengaruhi apa variabel terikatnya atau model tetapi belum dimasukkan ke dalam model. Ya, ini banyak alasannya ya, Bu. Datanya nggak ada, Bu. Datanya nggak komplit, gitu ya, Bu. Apa namanya ribet nyari teorinya, atau misalnya apa biar simpel aja, Bu. Pakai 7 aja, nggak usah pakai 10 variabel, gitu. Nah itu biasanya mengakibatkan errornya menjadi besar. Nah ini beta 0 dan beta 1x gitu ya. Ini persamaan linear yang sering apa yang akan kalian gunakan sampai akhir ekonometri ya. Ini masih terus diberlakukan, ada nilai konstanta. Ini saya mau nanya ini, kenapa sih kita perlu pakai konstanta? Kenapa dia nggak langsung B1x aja? Coba ya, saya mau nunjuk siapa ya di sini. Yang ditutup kameranya Mahfuz, coba kenapa kamu tutup kameranya? Ini gabungan 2 kelas tapi cuma 56, harusnya lebih. Ini Soalnya pada kemana? kamera saya jelek, Bu. Ya maksudnya jelek, walaupun jelek ya nggak masalah gitu loh. Oh, Yang penting bisa di ini. Oke, iya. Mahfuz. Gimana, Bu? Nah tuh bagus kok kelihatan kan? Coba teman-teman yang lain Banget. bisa jelas nggak lihat Mahfuz? Jeleknya di mana coba? Orang yang jelek atau kameranya masalah ya? Bercanda ya. Enggak kok orangnya Kameranya. nggak jelek. Orangnya ganteng ya. Coba tanya Nadia sama ini Hilwa. Oke, Mahfuz tahu nggak kenapa sih perlu ada konstanta? Biar nggak ngantuk ya, ini udah mulai jam-jam kritis. Kenapa Apa coba tuh? Mahfuz? Konstanta. Kenapa nggak langsung kan kalau dalam matematik gitu kan persamaan linear kan dia sama dengan A plus BX gitu ya. Kenapa nggak langsung aja sama dengan BX aja? Karena apa ya? Saya juga kurang tahu sih, Bu, tapi kalau dipikir sih konstanta tuh dia sebagai misalkan ada yang dikali, misalkan misalkan ada bagian yang dikali dan ada yang bagian ditambah. Kan di bagian ditambah itu ketika kita hal itu tidak ingin dikali tuh, Bu, bahasanya jadi udah harusnya bagian yang ditambah lah pokoknya bahasanya gitu tuh, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan atau melengkapi kira-kira? Iya, melengkapi gitu. Mau Oke, coba Ibu boleh? boleh. Supaya dia tetap ada nilai walaupun nggak ada variabel. Iya. Nah, ini udah dapat bocoran nih kayaknya. Oke, ya jadi apa namanya? Contohnya kayak konsumsi nih, yang kemarin gitu. C sama dengan C0 ditambah CY gitu ya. Walaupun kalian nggak punya pendapatan, bukan berarti kalian tidak melakukan konsumsi gitu ya. Jadi pasti ada nilai dasar. Jadi si Y itu pasti punya nilai walaupun tidak dipengaruhi oleh variabel X, ya kan? Jadi saya ulangi. Jadi Y itu punya nilai. Jadi dia ada nilainya. X punya nilai, Y punya nilai. Jadi Y pasti punya nilai walaupun tidak dipengaruhi oleh variabel X-nya gitu. Oke. Jadi bukan berarti perolehan nilai Y itu diperoleh dari nilai X gitu ya. Jadi kita mencoba menguji ya hubungan atau apa signifikan antara variabel X dan Y gitu. Jadi bukan berarti ya kita bisa memprediksi nilai Y dari X kalau kita udah dapat modelnya. Ya, tapi bukan berarti Y-nya ini didapat dari X. Nah, itu jawabannya. Ya, contohnya yang tadi ya. Konsumsi dasar dengan konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan. Ya, minggu lalu udah saya jelaskan. C sama dengan C0 ditambah CY. Oke, nah itu yang kedua ada slope ya. Slope itu menunjukkan elasticity. Ya, menunjukkan sensitivity. Menunjukkan multiplier effect. Maknanya sama.
Ya, menggambarkan elastisitas perubahan variabel Y akibat adanya perubahan variabel X. Ya, jadi beta 1 itu punyanya variabel X atau punyanya variabel Y? Beta 1 punyanya X atau Y? Ayo, coba. Iya, Mario Bu. punya Y, betul. Ya, jadi dia bukan punyanya si X, walaupun dia nempel di X. Ya, yang minggu lalu udah saya jelaskan, gitu ya. Jadi si beta 1 itu kan sebenarnya nilai dari apa namanya perubahan variabel Y akibat adanya perubahan X. Jadi Y akan berubah berapa kalau X-nya berubah, gitu. Oke. Nah, dalam ekonometri itu ada error namanya ya. Nanti error ini akan kita uji untuk uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik itu bukan menguji dari data awal ya, tapi dia menguji dari data dari sisaan dari nilai errornya. Nah, error ini diperoleh dari mana? Dari selisih antara data Y topi dengan Y aktual, ya, Y estimasi maksudnya. Biasanya kalau di statistik kan dia ada topinya ya. Jadi arti Y topi itu yang dikasih topi biar nggak kepanasan gitu, itu akan menghasilkan nilai error. Nah, ini gambarannya gitu ya. Jadi garis merah ini adalah garis regresi, kemudian yang biru ini adalah data aktual gitu ya. Jadi kalau kita komparasi, kita bandingkan antara garis regresi dengan data aktual, itu pasti ada selisih ya. Nggak mungkin kita bisa memprediksi tepat 100%. Ya, mungkin bisa, tapi jarang gitu ya. Artinya kita benar-benar harus cari data yang banyak gitu ya, memasukkan variabel yang banyak gitu. Dan tentunya itu memakan waktu. Nah, jarak antara titik ya antara data aktual dengan garis regresi ini yang disebut dengan error. Ya, ini yang disebut dengan deviasi. Ya, simpangan. Ya, ini kan ada simpangan nih. Nah, karena ada ada nilainya positif besar simpangannya atau deviasinya, ada yang nilainya positif besar juga, ya, ada yang positif kecil, ada yang negatif kecil. Kalau kita jumlah, itu kan pasti nilainya bisa mendekati 0 ya. Nah, padahal kan pada kenyataannya nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin nilainya akan 0. Jadi dia ada nilainya. Nah, supaya dia tetap ada nilainya, maka salah satu caranya adalah untuk menghilangkan bias jarak ya antara data pengamatan dengan garis estimasi itu perlu kita kuadratkan. Makanya disebut dengan OLS. OLS itu adalah metode kuadrat terkecil. Ya, jadi metode kuadrat terkecil itu artinya apa? Kita mengkuadratkan error supaya mendapatkan nilai error paling minimum. Ya, error paling minimum itu yang kita harapkan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat gitu ya signifikansi variabel dan koefisien parameter dari setiap variabelnya. Ya. Nah, ini. Nah, ini contohnya gitu ya. Saya punya 7 toko yang mau dikomparasi. Apakah ada pengaruh gitu ya antara jumlah luasan toko terhadap banyaknya penjualan? Karena di sini kita lihat gitu ya, ada toko yang luasnya besar, tapi penjualannya kecil. Ada yang tokonya kecil, tapi penjualannya juga besar. Ada yang kecil, emang tokonya kecil, penjualannya kecil. Ada yang tokonya besar, tapi penjualannya juga besar. Gitu ya. Kan kalau kalian perhatikan, warung-warung Madura gitu ya, yang biasanya 24 jam, tokonya kecil, barangnya banyak gitu ya, tapi laris gitu kan. Ya mungkin karena harganya murah atau faktor lainnya. Oke, ini hal pertama yang harus kalian lakukan kalau udah punya data itu adalah plotting ya. Plotting data, kemudian lihat ya bentuknya kira-kira mendekati persamaan linear atau enggak. Ya, kalau diperhatikan sekilas mungkin bisa ya mendekati pendekatan linear. Nah, ini yang tadi saya jelaskan gitu ya. Jadi pastikan dalam setiap penulisan model regresi karena kita pakai data sampel gitu ya, maka kita penulisannya adalah B0 ya, bukan beta. Nah, B1 itu adalah delta Y per delta X, bukan delta X per delta Y. Jadi jangan sampai salah, gitu ya. Nah, kalau B0 ini adalah konstanta ya, yang menandakan kalau tidak ada perubahan gitu ya pada variabel X gitu ya, maka Y akan berubah sebesar beta 0. Ya, jadi di sini rata-rata Y jika X-nya 0. Ya, bukan X-nya 0 ya, artinya tidak ada perubahan. X-nya tetap ada nilai. Ya, nggak mungkin X-nya nggak ada nilai. Kalau nggak ada nilai ya nggak bisa diuji dong. Ya, yang dimaksud 0 di sini adalah perubahannya adalah 0. Ya, jadi perubahannya bersifat tetap atau konstan bahasanya. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, ini ya kita pakai pendekatan OLS yang paling mudah. Nanti untuk yang
reduce form sama TSLS, nanti kita belajarnya di ekonometri 2. Oke, nilai E, error gitu ya, atau E kecil, itu didapat dari selisih antara Y aktual dengan Y topi. Kemudian kita minimumkan, cara meminimumkannya adalah dengan mengkuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Kalau udah, kemudian kita dapatkan nilai A dan B-nya, gitu ya, nilai konstanta dan nilai slope-nya untuk dapat nilai koefisiennya. Nah, ini rumus manual. Kalau cuma pakai satu ya, satu atau dua variabel. Nah, kebayang ya kalau misalnya kalian harus memasukkan banyak variabel, pasti formulanya akan lebih panjang lagi. Oke, nah ini hasil output ya, hasil olah data dengan data yang tadi. Nah, di sini kita dapat lihatnya dari outputnya dulu, jangan lihat atasnya. Oke, nilai koefisien ini digunakan untuk membentuk persamaan regresi. Ya, nah di sini kita pakai ini konstanta, maksudnya konstanta ya. Ya kalau pakai Minitab atau pakai Stata ya, outputnya bentuknya sederhana seperti ini. Oke, ini adalah konstantanya 16,36,4 ditambah 1,87 X1. Di sampingnya ini ada standar error koefisien. Ya, ini adalah SB0 dan ini SB1. Oke. Ini juga bisa digunakan untuk mengetahui ketepatan model. Nah, T ini adalah T hitung. Ya, ini adalah probability. Ya, T hitung ini perlu dikomparasi dengan T tabel. Ketika nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka dikatakan tolak H0. Ya, karena H0 itu biasanya tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, gitu ya, tidak ada pengaruh, ya. Maka kita lebih cenderung untuk menolak H0, gitu ya. Nah, ini kalian butuh lihat tabel untuk melihat apakah ini tolak atau terima H0. Ya, kalau kalian nggak punya tabel atau khawatir salah dalam membaca tabel, kalian boleh lihat di sampingnya, ini probability. Ya, yang perlu dilihat yang bagian X-nya saja ya, yang konstantanya nggak usah, ini nggak kepake. Ya, nah ini ketika nilai probability-nya ini lebih kecil daripada alfa, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut signifikan. Oke. Kemudian ada R-square, ada adjusted R-square. Nah, yang kita gunakan adalah yang adjusted R-square ya. Nah, adjusted R-square ini adalah nilai koefisien determinasi. Ya, yang digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Gitu. Oke. Nah, di sini ada ANOVA ya, analisis ovarian. Ini digunakan untuk melihat pengaruh secara simultan, pengaruh secara bersama-sama. Kebetulan kalau contoh di sini kan baru ada satu variabel ya. Jadi kita nggak bisa melihat uji parsial. Nah, dalam pengujian regresi yang harus diutamakan, yang didahulukan adalah uji simultan dulu, baru uji parsial. Jadi kalau secara simultan ada pengaruh, pasti secara parsial ada pengaruh. Ya, akan ada keanehan kalau misalnya secara simultan ada pengaruh, tapi secara parsial tidak ada satupun variabel yang signifikan. Nah, itu hasil yang semu ya, atau spurious regression. Gitu. Oke, nah ini sama patokannya lihatnya di F ya, ini adalah F hitung yang perlu dikomparasi dengan F tabel. Ya, nanti ketika offline saya akan ngecek ya apakah kalian bisa dalam membaca T tabel, F tabel dan lain sebagainya. Nah, kalau belum ada F tabel kalian bisa lihat dari nilai probability-nya. Ya, jadi ini sama kayak tadi ya, ketika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka keputusannya adalah tolak H0. Dan kalau probability juga sama kayak tadi, kalau lebih kecil daripada alfa yang kita gunakan adalah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut signifikan gitu ya, tolak H0 dan signifikan mempengaruhi variabel Y-nya. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke ya, lanjut. Nah, ini kalau kita plotting dalam grafik ya, bentuknya seperti ini karena nilai slope-nya ya, nilai koefisiennya di sini positif, maka dia gambarnya slope positif atau naik ke atas gitu ya. Jadi kenaikan X ternyata diikuti oleh kenaikan Y gitu ya. Jadi kenaikan besaran luasan toko ternyata berimplikasi kepada banyaknya penjualan yang dihasilkan. Oke. Nah, ini cara interpretasi koefisiennya. Oke. Nah, kita awali dari untuk variabel X-nya dulu, gitu ya. Nah, karena tadi saya udah nanya ke kalian, gitu ya. Nah, gimana sih cara interpretasi untuk X1-nya? Coba, ada yang bisa?
ini 1.487 dolar maksudnya. Gimana cara bacanya? Kalau dulu kan ketika kalian di statistik itu kan kalian ini ya biasanya mendefinisikan kenaikan sebesar satu satuan pada variabel X maka akan berimplikasi pada variabel Y sebesar sekian gitu kan. Tapi kalau di dalam ekonometri itu kita harus lebih detail ya. Jadi kita bisa awali dari X-nya dulu, bisa awali dari Y-nya. Yang pertama ini dari Y-nya dulu. Jadi karena si 1487 ini punya si Y, bukan punya si X, maka itu sebenarnya menggambarkan besaran rata-rata perubahan penjualan yang terjadi akibat adanya perubahan luasan toko. Ya. Jadi di sini dijelaskan rata-rata perbedaan total penjualan, karena kan dia delta ya. Delta Y per delta X. Jadi kalau kata-kata delta itu berarti perubahan, ya perubahan dari sebelumnya. Jadi rata-rata perbedaan total penjualan antara toko yang luasnya berbeda 1 square feet adalah sebesar berapa? Ya, atau boleh langsung ya yang tadi saya jelaskan rata-rata perubahan penjualan ya penjualan yang terjadi antara toko yang berbeda 1 square feet adalah sebesar sekian. Atau boleh dari X-nya. Jadi perubahan sebesar 1 square feet ya. Satu satuan itu satuannya dijelaskan maksudnya. Ya, satuannya itu apa? Satuan variabelnya. Di sini kan variabel X-nya kan satuannya square feet. Jadi perubahan sebesar 1 square feet maka akan berimplikasi pada gitu ya. Pada peningkatan penjualan sebesar 1.487 dolar. Nah, kenapa pada peningkatan? Karena di sini kan koefisiennya positif. Gitu. Nah, untuk konstantanya coba gimana interpretasinya? Ada yang bisa nggak? 1636,415 berarti apa untuk interpretasinya? Coba ini saya tunjuk ya, yang belum yang kamera ini di close. Milah, ini kok kenapa tembok doang kelihatannya? Orangnya mana? Milah Nafan, kenapa tampilannya tembok? Saya soalnya sambil jaga nenek saya, Bu. Oh, oke. Ini di rumah sakit berarti posisinya? Di rumah, Bu. Cuma nenek saya ada di kamar. Oh, yang apa-apa maksudnya kan cari posisi yang ini ya. Oke, Mila coba cara mendefinisikan konstantanya gimana? 1636. Ayo, Mila gimana? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Naila lagi mau coba? Coba Naila, bebas. Gimana coba? Masih di mute? Ibu maaf, mungkin saya masih agak lupa cara merepresentasikannya. Oke, cara menginterpretasikan bukan representasi. Oke, ada yang tahu? Ada yang mau coba? Lupa? Oke, dicatat ya. Jadi kalau untuk yang konstanta, ya, jika tidak ada perubahan pada variabel X, ya, maka besar penjualan akan sebesar 1.636 sekian, gitu, ya. Artinya, maksudnya jika tidak ada perubahan pada luasan toko, ya sebesar 1 square feet, maka besaran penjualan yang terjadi adalah sebesar 1.636. Ini kan yang tadi ya, yang saya tanya ya. Jadi si Y itu kan pasti punya nilai ya, walaupun dia tidak dipengaruhi oleh luasan toko. Mungkin dia juga jualan secara online mungkin ya. Jadi tidak mengandalkan pada penjualan di toko saja gitu. Nah, itu salah satu cara interpretasi. Ini penting ya, karena nanti bentuk ujiannya kayak gitu. Jadi ujiannya adalah menginterpretasikan output. Jadi saya cuma menyajikan outputnya saja. Ya, jadi kalian nggak suruh olah datanya pada saat tugas. Itu cara olah datanya di pengerjaan tugas. Tapi nanti pada saat ujian adalah cuma interpretasi output saja. Nah, ini asumsi klasik ya. Asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi linier berganda. Ini harus mengikuti kaidah-kaidah normalitas dan random atau bebas gitu ya. Artinya nilai Y menyebar normal
untuk masing-masing nilai X ya. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa penulisan simbol di ekonometri itu mengandung arti yang berbeda-beda. Kalau E kecil itu artinya error, kalau E besar itu artinya ekspektasi. Ya, ini ekspektasi nilai variabel Y itu memang bisa diestimasi dari persamaan model ini, beta 0 ditambah beta 1X. Dan varian Y-nya gitu ya bersifat konstan. Ini lambangnya artinya adalah konstan untuk semua objek pengamatan. Gitu. Oke. Jadi kalau yang cewek-cewek suka ngubah-ngubah simbol di ekonometri, kalian nggak boleh ngubah-ngubah simbol gitu ya, karena artinya beda. Atau misalnya di sini sebaran peluang errornya adalah normal, ya bebas dan identik. Bebas itu artinya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dan bersifat homogen, ya ragamnya bersifat homogen. Jadi errornya itu homogen. Jadi dia berada dalam rentang kendali tertentu. Nah, E besar ini ekspektasi error sama dengan 0 dan varian errornya juga konstan, ya. Variabel X-nya, peubah X-nya dan errornya juga bersifat bebas, tidak boleh saling mempengaruhi. Ya, kalau saling mempengaruhi itu berarti ada masalah autokorelasi. Nah, homoskidasisitas bukan berarti datanya harus homogen. Data nggak boleh homogen justru, data harus heterogen. Gitu ya. Yang homogen apanya? Ragamnya. Ragamnya itu adalah errornya, residualnya, yang konstan, yang tetap. Ya. Jadi dia berada dalam rentang kendali tertentu. Sisaan error, errornya bebas. Ya, ini untuk mengatasi masalah autokorelasi. Gitu. Oke. Nah, ini kan dibahas lebih detail ya. Nah, ini artinya. Jadi, nilai X1, X2-nya itu mengikuti pola sebaran distribusi normal. Kenapa sih harus mengikuti pola sebaran distribusi normal? Karena titik puncak dari lonceng, dari diagram loncengnya, dari histogram ini menggambarkan nilai X bar-nya. Ya, dan apa namanya, sayap kiri dan sayap kanan dari loncengnya itu adalah sebaran sebaran deviasinya atau variannya. Ya, jadi gambar itu harus membentuk pola distribusi normal. Jadi nggak boleh melenceng, nggak boleh skewness ya, nggak boleh negatif skewness atau positif skewness atau dia meleot-meleot gitu nggak boleh. Ya, nah itu. Jadi masing-masing X-nya itu menyebar merata di sekitar garis regresi. Oke, nah ini rumus untuk menghitung standar error, gitu ya. Nah ini JKX itu jumlah kuadrat sisaan atau jumlah kuadrat error. Ya, error yang ini selisih antara Y aktual dengan Y topi yang dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, dibagi N-2. Tahu dari mana 2 berasal? Ini N-K ya. Kenapa 2? Kenapa nggak 1? Karena jumlah parameternya ada 2. Ya. Nah, kalau jumlah parameternya ada 2, maka di sini adalah 2. Ya, parameter itu jumlah variabel ya, termasuk variabel bebas. Jadi X dan Y-nya ada 2. Ya. Oke, dan jangan lupa diakarkan. Nah, ini jadi kita berharap bahwa B1 kita yaitu mengikuti pola distribusi normal, kemudian angkanya mendekati angka beta 1 dan variannya konstan. Tau kuadrat itu artinya konstan. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, jadi kita di sini bisa dilihat tuh ya bahwa masing-masing dugaan kalau semua asumsi tentang variabel errornya itu terpenuhi, maka dugaan kita itu akan menyebar normal dengan expected B-nya akan mendekati B0 dan expected B1-nya akan mendekati B1. Ya, beta 1 maksudnya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini karena udah mepet ya waktunya, saya ada acara jam 12. Nanti ini untuk interpretasi selanjutnya itu saya bahas setelah Lebaran gitu. Ya, jadi nanti materinya saya share duluan nggak apa-apa untuk kalian baca supaya kalian tahu ya gimana cara ininya. Terus dan kita nanti mulai bisa menggunakan lab itu mungkin di pertemuan keempat ya, karena minggu setelah Lebaran itu kan nggak mungkin langsung pakai lab, jadi mungkin seminggu setelahnya baru bisa menggunakan lab. Itu aja. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya Oke. share ini berarti nanti PPT-nya dari pertemuan pertama yang kemarin sama yang sekarang dikirim ke grup kan, Bu? Iya, nanti saya kirim ke grup atau ke Teams ya. Ya baik, terima kasih Bu. Mm-mm.
Oke ya, kalau nggak ada ini saya stop dulu. Oke, kalau ini karena udah menjelang 10 hari terakhir ya, udah hawa-hawa mudik sebenarnya, udah pengen ini ya, udah pengen mudik. Mungkin ada yang udah mudik di sini? Oke, ya jadi saya selaku dosen mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Semoga Allah menerima segala amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Dan semoga ibadah ini menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa dan kita mendapat keberkahan yang lebih banyak dan lebih baik di bulan Ramadan dan di bulan-bulan selanjutnya. Tetap lanjutkan tilawah dan tadarusnya, kejar target sampai khatam Al-Quran, kejar Lailatul Qadar, ya, lanjutkan itikafnya. Kemudian buat yang mudik, hati-hati di jalan, semoga selamat dan lancar sampai di tujuan, sampai kembali lagi ke Ciputat untuk kita kuliah secara offline, gitu aja ya. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis dan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu maaf untuk absen bagaimana Bu? Absennya nanti di semesta presensi mandiri ya. Oke, terima kasih Bu. Ada yang mula nggak di kelas ini? Angkatan atas maksudnya. Yang hadir, karena itu harus absennya lewat AIS. Saya Bu Ali, Bu. Ali Sujana, sama siapa lagi? Sama Fauzan, Bu. Tadi karena sama Pak Gozali absen kalian kan digabung ya, jadi saya nggak tahu ini mana yang masuk kelas ABC gitu loh. Jadi absennya jadi ini. Oke, sebentar. Tadi udah saya buka. Udah cuma Ali sama ini doang, Fauzan Hidayat. Ada lagi? Bu, maaf Bu, sebelumnya kan kemarin sebelumnya kan itu masuk kelas A, Bu. Jadi karena kelas A pindah jadwal ke pagi jadi nabrak, jadinya masuk kelas B, Bu. Oh iya. Kelas C. Kalau kayak gitu kan ini kalian Ya, C. fleksibel ya. Jadi kalian boleh ikut di kelas C atau kelas F gitu ya. Kalau kelas F itu di hari Rabu pagi. Jadi kalian boleh bebas boleh bebas mau di mana aja ikut kelasnya. Nanti tinggal bilang ke saya untuk absensinya. Itu aja. Ya, baik, Bu. Ya, jadi nggak fleksibel, nggak harus. Maksudnya buat saya fleksibel aja. Kalian mau ikut di kelas mana aja bebas, gitu. Selama masih sama saya ya. Tapi kalau dosen lain ya beda lah, gitu. Tapi kalau bentrok, misalnya karena kan kadang-kadang saya harus rapat, saya harus ini, jadi saya terpaksa mendadak geser jadwal, gitu. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak Ibu. Ya, ya. Selamat mudik buat yang mudik.